Karena kedewasaan rohani tidak tergantung berapa lama kita melayani. Tidak tergantung berapa lama kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi seberapa jauhnya kita menjaga itu kekudusan. Tuhan memberkati. Dari dulu itu orang tua anggap remeh anak muda. Kalau ngomong anak muda itu, anak muda itu hanya tahu yang ribut-ribut, yang pesta-pesta. Anak muda tidak mapan, anak muda tidak bertanggung jawab, anak muda itu suka yang senang-senang. Dari dulu. Apalagi akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang serius di Efesus. Paulus kasih tahu dia, Timotius, saya mau kasih tahu kamu Timotius, sampai sana kalau orang omong soal kamu, tidak usah bantah, tidak usah baku balas, tidak usah bertengkar. Engkau hanya boleh lakukan satu. Apa itu? Jadilah teladan. Cukup. Jadi apa? Jadi apa? Tidak usah balas. Orang omong bilang engkau bodoh, orang omong engkau apa? Tidak usah balas. Jadilah teladan. Seberapa pentingnya teladan dalam kekristenan? Dengar. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Tapi kalau sebut diri Tuhan pu anak, tapi lebih banyak bikin kesetan, nah ini tidak bisa. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, ada banyak orang mengaku Tuhan pu anak, tapi dia lebih mengaku pi setan. Contoh, dia jalan tengah malam, tiba-tiba pohon besar satu di situ tergoyang. Dia bilang apa? Bapak, itu sudia itu. Pernah dengar itu kalimat? Pernah kok? Atau sendiri omong? Jadi mulutnya mengaku anak Tuhan, tetapi pengakuannya lebih banyak di setan. Kalau dia sakit sedikit, pasti orang yang bikin. Pasti. Dia mulai hitung tadi dia terima siripinang di mana. Wah ini, kok pun gampang le anak Tuhan kena suanggi lagi. Pun gampang le. Mengaku kenal Tuhan, pengakuan kita bilang Tuhan, tapi tindakan kita lebih mengakui ke setan. Di Lelogama juga ada kok. Yang dia sakit sedikit pasti orang lain yang bikin. Pasti. Ada juga. Wah, baik sudah. Nah, lalu keteladanan macam apa? Itu yang akan menjadi pesan di hari ulang tahun ini. Pertama, saya mau kasih tahu saudara, teladan yang pertama, hei, engkau harus jadi teladan dalam kata-katamu. Engkau mesti jadi teladan dalam apa? Perkataanmu harus teladan. Orang Kristen kalau omong itu pikir dulu beromong. Jangan omong habis baru pikir. Orang Kristen itu kalau omong yang benar, yang tidak benar tidak usah omong. Orang Kristen itu tidak boleh tipu. Orang Kristen tidak boleh untuk hal-hal yang tidak betul. Sehingga kalau dia bicara, orang bilang memang anak Tuhan kalau beromong mantap. Itu Tuhan cipta kita ini mata 2, telinga berapa? 2. Mulut berapa? 1. Supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? 1. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? 1. Tapi ada banyak orang Kristen tidak ada mata, tidak ada telinga, dia punya mulut 7. Omong ke tahu-tahu padahal tidak tahu apa-apa. Betul? Di Lelogama ada. Faham apa? Setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke Jadi perkataan orang Kristen itu mesti bisa dipertanggungjawabkan. Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam kata-katamu. Merayakan ulang tahun ke-12 ini gampang. Dia pun soal adalah kualitas kita dalam bicara, itu kualitas yang benar, kok tidak. Jangan sampai omong-omong.
Saya tidak tahu orang di Lelogama, saya orang Timur, saya pembapa orang Amnuban, mama orang Molo. Saya kadang-kadang kalau lihat orang pi menangis ini di orang mati, saya agak kurang percaya. Apalagi kalau dia pas mau masuk dia agak tondok sedikit tuh. Aduh, jangan cepat-cepat. Oleh mau tua, separuh ada mabok itu. Betul kok? Untung baik di Lelogama ada kok tidak. Woi, saya tidak omong, saya hanya bilang untung baik. Saudara, karena itu pesannya gampang menyangkut ini. Saudara dengar, saya mau tanya saudara, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh. Omekit boleh. Ulang. Tipu boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, Bapak tua bilang, saya sakit Pak Pendeta. Ini tipu ini. Ketemu dia pu istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak. Kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Terus Bapak tua bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Itu sudah. Satu tipu akan melahirkan tipu yang Bapak Pendeta, kami di Lelogama ini kami tidak tipu Bapak. Kami hanya pakai sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pergi Pak Pendeta. Tapi kalau tapi itu dia tidak. Bapak kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Tapi kalau tapi tidak terima. Jadi kalau sebentar pulang tanya ada orang yang tidak datang ikut gereja, tanya bilang kenapa tidak pergi gereja? Dia bilang sebenarnya sudah. Saya sudah tahu lupa maksud. Memang tipu itu bermasalah, saudara. Ini saya suka pakai contoh ini, saudara dengar tapi saya mau omong ulang. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar beromong. Dia setiap kali mau kencing dia minta tolong dia pun bapak yang kas kencing. Tapi dia pun bapak ini kepala desa. Setiap kali anak mau kencing, anak datang bilang bapak, adik mau kencing. Adik pun bapak pikir, masa kok saya kepala desa baik-baik baru anak kecil suruh saya kas kencing. Dia ajar dia pun anak. Nanti kalau anak mau kencing, kas tahu bilang, adik mau menyanyi. Wah itu jurus pas itu. Setiap kali anak mau kencing dia datang bilang, bapak, adik mau menyanyi. Nanti dia pun bapak taputer keluar kas kencingin anak selesai. Satu saat dia pun bapak dan mama pi Jakarta titipin anak di dia pun om dong. Tengah malam anak mau kencing dia kas bangun dia pu om, ya, adik mau menyanyi. Karena dia pu om tidak tahu dia pu om jangan ini su tengah malam, jangan. Ini anak tidak bisa dia om, adik mau menyanyi. Dia pu om bilang tidur su tebai di sebelah nanti marah, tidur. Woi anak su tidak tahan dia bilang om, ya tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah, adik harus menyanyi. Dia pu om justru kasihan dia pu om bilang begini, kalau begitu adik menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia pu om pun telinga. Sekarang saya tanya, siapa yang salah? Siapa yang salah? Om ko bapak, bapak ko om ko bapak.
Kenapa Bapak yang salah? Iya. Kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit. Kan kasihan itu ompun telinga. Jadi mulut orang Kristen itu omong yang benar. Amin kok. Di sini ada yang tukang tipu. Ada kok tidak? Ada. Dia ada di ini gereja sekarang. Coba tunjuk. Bahaya. Oke. Atau berikut, saudara. Mulut orang Kristen itu tidak boleh bamaki. Tipu pakai bahasa timur bilang. Oke, sekarang bamaki pakai bahasa timur bilang. Di sini ada yang tukang bamaki. Ada. Bertobat. Saya mau kasih tahu saudara, bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ omong untuk apa? Kalau ada anak kecil dia bamaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima, tanpa kita setuju. Anak kecil itu dia kan tidak tahu, dia kalau mandi habis. Dia mandi habis biar dia pun bapak mama pun tamu ada, dia tidak pakai apa-apa juga dia bisa keluar ke dia jalan begini. Anak kecil nah, betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak. Coba dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu wanita gemidong ada latihan paduan suara baru dia kok keluar bilang, "Hai." Jadi yang tukang bamaki dong berinti sudah. Betul kok? Di sini ada yang tukang bamaki. Dia majelis kok jemaat. Dia majelis kok jemaat. Majelis jemaat. Ya, di pertama kita rayakan 12 tahun mau kalau masih tukang bamaki, kita mau memberi dampak apa kan? Kehadiran gereja di dunia mesti memberi dampak. Lalu kalau bamaki, oh tidak bisa. Tidak bisa. Amin kok. Amin kok. Mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Mulut orang Kristen tidak boleh bamaki. Mulut orang Kristen mesti omong yang benar. Amin kok. Itu pertama. Kedua dia kasih tambah. Kata-kata subagus ini. Kata-kata subagus. Terus dia bilang begini, Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Teladan dalam kata-kata subagus, tingkah laku subagus, belum tentu. Ada 100 orang berkata-kata dengan bagus, waktu uji dengan tingkah laku, tambah atau kurang atau tetap. Ada 100 orang pun kata-kata bagus, waktu kita uji kata-kata dan tingkah laku, tetap atau kurang atau tambah. Kita bisa omong bagus, belum tentu bisa berlaku dengan bagus. Batu uji dari kata-kata ialah tindakan. Engkau harus jadi teladan dalam tingkah lakumu. Pak Pendeta mana bisa omong bagus? Bapak Ibu Pendeta yang hadir bisa omong bagus. Tingkah lakunya, sabar dulu. Mau tahu pendeta itu baik, kok tidak jangan tunggu waktu dia berkhotbah. Waktu berkhotbah itu bagus semua. Coba tinggal dan dia di dia rumah. 2 minggu 2 minggu. Amin kok. Amin. Saudara, saya mengajar ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta,
khotbah yang baik itu yang karmana. Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis, kok tidak tulis. Berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin jangan omong lain, bikin. Di sini juga ada. Ada. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang bahkan pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu tidak lurus antara apa yang dia pikir, apa yang dia ucap, apa yang dia lakukan. Kadang-kadang kita ini ontong di bawah omong sah. Amin kok. Bapak mama semua jemaat, berdoa itu beromong dengan Tuhan. Betul? Betul? Coba ikut gereja. Coba ikut gereja. Hari Minggu, besok. Terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata, separuh langsung bilang, betul. Di Pniel 2 juga ada. Dia duduk di muka kodis belakang. Muka belakang. Dong keluar kau bikin apa? Keluar kau menyanyi. Aneh ini. Saudara, ada banyak orang bikin syukuran. Semoga di sini tidak. Orang bikin syukuran, ini dong undang pendeta. Kok pendeta pi khotbah. Terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dengan Tuan dan Nyonya rumah di sini. Kita menyatakan syukur kita di dalam doa syukur, di dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata mau berdoa, yang ibu-ibu dong bangun keluar semua. Dong keluar saat dong jalan. Nanti dong bapak sampai di belakang yang ketua dapur itu nanti dia bilang di mama-mama di belakang bilang, sudah. Doa syafaat. Ini sudah siap. Kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon. Tapi orang berdoa dong keluar. Di Lelogama juga ada. Itu mamtua yang biasa ini kepala dapur itu ada di sini. Ada kok. Mamtua yang pakai baju mana? Jadi saudara-saudara, orang Kristen itu pun keteladanan mesti kelihatan dalam tindakan. Amin kok tidak? Amin. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi. Kita kepala sakit. Woi, tapi kalau dia berjanji di sini, dia pun janji bilang, ya. Kadang-kadang kita ini bilang, hei, apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya kepada perempuan yang tangan kanannya saudara pegang itu? Wih, dia pu janji ini ngeri. Tapi habis itu mamtua pu ini juga. Betul. Di sini ada majelis ko jemaat.
Ada orang yang kadang-kadang di acara syukuran itu dia khotbah ini orang senang. Khotbah mantap. Khotbah habis itu yang dia duduk kopo asopi di situ. Betul. Di Lelogama sini juga ada. Ada. Faham apa? Itu berarti kata-kata dan tindakan sama kok tidak? Jadi merayakan 12 tahun mesti merayakan yang betul. Jadi teladan. Ada yang kalau khotbah di orang mati itu berair-air sampai orang menangis. Habis itu dia yang buka meja judi duluan. Ada kok. Yang KP ada. Ini anak kecil dong, kamu tahu. Jadi batu ujian dari kata-kata adalah apa? Tindakan. Karena itu Yakobus bilang, iman kalau tanpa perbuatan apa? Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Jadi jangan gaya di kata-kata. Saya kadang-kadang, tadi kami datang baru kami ketemu rombongan gubernur, bupati dong pulang. Saya kalau lihat pejabat, gubernur, bupati, kalau kita lihat orang-orang yang bawa sambutan itu nanti dia bilang, Gubernur kepala daerah Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak, yang penting dia. Bupati Kupang yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami kasihi, Bapak Ibu pendeta yang kami muliakan. Wah, mantap ya. Tapi kalau pagi-pagi penjual sayur lewat kita panggil bilang, itu. Separuh bilang sayur. Penjual ayam lewat kita bilang, penjual tomat lewat kita bilang, doang ada nama kok tidak. Lalu kenapa panggil tomat? Kita ini kayak apa kok? Betul kok tidak? Betul kok tidak? Betul kok tidak? Ini anak dong ini. Kedua, pertama, jadi teladan dalam yang lain tidak omong. Ulang, menjadi teladan dalam. Yang kedua, jadi teladan dalam. Ketiga sekarang, engkau mesti jadi teladan di dalam kasih. Di dalam apa? Kasih. Batu ujian dari tindakan adalah kasih. Sebab tindakan yang baik belum tentu didasarkan pada kasih. Belum tentu. Belum tentu. Saya khotbah di semua bank yang ada di Kupang, yang ada di NTT ini, saya khotbah habis semua. Saya bilang begini, ini ibu-ibu di bank dong, ini cantik-cantik semua. Lihat dekat ju cantik, lihat jauh ju cantik. Dong pakai pakaian gagah-gagah, kerja di ruangan ber-AC lagi, bagus, bersih lagi, rapi lagi, sopan lagi. Kita kalau pergi di bank itu sama kayak tidak mau pulang, kayak mau lihat-lihat dong terus begini. Kita senang. Kita baru naik tangga terakhir, dong bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah yang ketika dia bangun pagi, lihat suami pas bangun dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ria dulu kerja di bank toh, ada selamat pagi juga. Saudara-saudara, jadi batu uji dari tindakan itu adalah kasih. Kita ada memiliki kasih kok tidak?
Hei, kasih itu boleh hafal, ikut yang saya omong. Kasih ialah. Omong. Ulang-ulang. Kasih ialah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Saya pakai contoh ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia. Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan? Dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah Tuhan Allah membenci dunia? Apakah Tuhan Allah membenci manusia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak pernah berubah menjadi kebencian. Supaya orang jangan omong bilang begini, saya terlalu mengasihi Anda, saya terlalu sayang selalu. Waktu tahu lupa sifat asli begini, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Kalau Anda hanya bisa mengasihi seseorang yang mengasihi Anda, apakah jasam? Kalau Tuhan mau mengasihi kita hanya karena kita mengasihi Dia, saya yakin kita ini tidak jadi. Saudara tahu tentang kasih? Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. 613 pasal dijabarkan lagi dalam peraturan hidup setiap hari itu ada ribuan. Dari yang ribuan itu Tuhan simpulkan hanya dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi. Dalam 2 kalimat itu Tuhan simpulkan hanya dalam 1 kata, yaitu kasih. Jadi batu uji dari tindakan itu kasih. Kadang-kadang kita tidak mengasihi Tuhan. Saya senang lihat jemaat ibadah banyak-banyak begini, saya senang. Dalam kaitan dengan poin 2 dan poin 3 saya mau kasih tahu. Saudara, sebagai pendeta jemaat, saya sudah jadi pendeta jemaat lagi. Saya agak heran. Saya tidak tahu di Lelogama, Mam pendeta, Bapi pendeta don dan semua majelis. Kalau ada ibadah syukur, waktu ibadah orang sedikit, pas makan saya ulang waktu ibadah orang pas makan orang saya juga heran itu. Sesuatu tuh kalau kita sayang dia, kita rasa penting, kita mau ketemu terus. Amin kok tidak? Kalau bapak mama dong sebentar pulang dari sini lupa HP. HP bukan HP. HP. Kalau lupa HP datang cari kok tidak? Datang cari kok tidak? Kenapa tidak Kastel Koster dapat? Karena dia penting. Karena dia mahal. Maka kita lupa, mau sampai rumah, mau hujan pun kita kembali cari. Tapi kalau kita pulang dari sini lupa kulit gula-gula, datang cari kok tidak? Kenapa tidak cari? Sesuatu itu kalau penting, mau sibuk ke mana pun kita temukan jalan di situ. Tapi kalau tidak penting, mau gampang ke mana juga kita lebih banyak alasan sah. Itu tanda kita tidak ada kasih, saudara. Tanda kita tidak ada kasih. Penuh dengan alasan.
terpatahkan hanya oleh hal-hal yang kecil saja. Padahal kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Saya punya rujukan jelas. Allah mengasihi dunia. Dunia memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membenci manusia. Tuhan kalau benci kita, ini kita semua mati habis. Dia tidak berubah dalam kasih. Amin kok? Sekarang saya mau tanya, kalau pendeta Yandi benci pendeta Nelson, yang rugi pendeta Yandi atau pendeta Nelson? Kalau pendeta Manobe benci Pak Nelson, yang rugi Manobe kok Pak Nelson? Kenapa Manobe ya rugi? Setiap kali lihat Pak Nelson pun muka, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali orang omong Pak Nelson pun kebaikan, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Nelson bilang shalom Pak Pendeta, saya pun hati senang kok tidak? Kalau saya sayang saya pun diri, saya mengasihi saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Nelson. Amin kok? Nah, sekarang saya mau tanya, ada orang yang kita tidak suka kok? Ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia, coba bayangkan dia pun muka. Kita jengkel. Nah, kita mau tiap hari hidup dalam kejengkelan. Jadi kalau mengasihi itu membebaskan kita sesungguhnya. Jadi 12 tahun ini mesti kita saling mengasihi. Di sini hidup aman-aman kok? Aman? Dan ipar-ipar aman? Mama mantu? Bapak mantu? Dari ONLASI. Jadi kasih 12 tahun ini gereja mesti kasih tunjuk dia pun kasih. Saya tidak tahu kita suka tunjuk sampai mana, tapi itu bahan refleksi yang serius. Karena teladan Paulus itu ketemu ame Onesimus di penjara. Onesimus itu budak yang kerja di perkebunan milik Filemon. Bangun lari karena tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia. Paulus bilang pulang kembali Onesimus di Filemon. Dia bilang bapak pulang kita mati bapak. Oke, Paulus tulis surat. Yang pulang ini bukan budak, yang pulang ini orang merdeka, yang pulang ini saudara kita yang kekasih. Sambut dia seperti saudara yang kau kasih. Dong makan sama-sama. Orang yang lihat dong heran, masa budak yang lari disambut seperti sahabat? Kenapa bisa begitu? Dong bilang Tuhan kami mengajarkan kami hal itu. Orang yang tidak kenal Tuhan rindu untuk melihat Tuhan yang penuh kasih itu seperti apa. Amin kok? Keempat, Efesus 3 tadi teladan dalam apa pertama? Kedua apa? Yang ketiga apa? Setelah yang ketiga sekarang keempat. Kamu harus jadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan. Batu uji dari kasih itu setia. Saudara mengasihi seseorang, ujiannya adalah kesetiaan. Sebab janji ini hari, kesetiaan itu proses terus menerus. Ini hari saudara bisa setia, besok belum tentu. Betul kok tidak? Karena manusia bisa berubah, bisa kok tidak? Hei, ada satu ibu protesnya pu suami. Bapak, Bapak sudah berubah. Bapak tidak setia lagi. Bapak tidak sama ke dulu lagi. Kenapa mama omong begitu? Coba bapak ingat. Dulu itu yang kita masih pacaran itu sedikit-sedikit bapak su ajak makan. Dulu masih pacaran sedikit-sedikit bapak su ajak beli baju. RB. Dulu masih pacaran sedikit-sedikit bapak datang bilang tutup mata. Sekarang kok bapak tidak begitu lagi, bapak tidak setia. Jadi dia pun suami bilang begini, mama, coba mama pikir.
nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Nelayan mana? Dia pun istri bilang, jadi bapak pikir beta ikan? Oh sudah, tidak apa-apa. Malam mau tidur, mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Bab tua datang mau masuk tidak bisa, bab tua bilang, mama, yo buka pintu, tidak bisa. Mama, yo buka pintu, lu tidur di luar. Mama kenapa begini? Tidur di luar. Hai mama, kita dua suami istri, kenapa mama tidak buka pintu? Terus dia pun istri bilang begini, bapak, coba bapak pikir, nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Coba bapak pikir, Di sini ada yang nelayan, ada. Woi, kita tadi dalam kaitan dengan poin kedua, kita suami ini parah. Ini apa? Istri bikin kopi don tidak terima kasih, betul? Tapi kalau don pi pasar kok minum kopi, subayar lai terima kasih lai. Di sini juga ada. Siapa pun suami. Makanya bapak dong, bapak dorang, bapak. Di sini tidak ada bapak. Bapak. Sebentar pulang kok pas makan mama siap, coba bapak bilang di mam tua bilang, mama terima kasih. Itu mam tua pikiran. Itu mam tua pikiran. Dia pun pikiran hanya dua. Pasti dia pun pikiran hanya dua. Pertama pasti mam tua pikir begini, tahu roh apa sunai. Atau yang kedua mam tua pikir begini, jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa menunjukkan itu. Amin kok. Kadang-kadang kita tahu mengalah itu baik, tapi bapak mama ini kalau bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Betul kok? Betul. Malam-malam bapak tidur di kebun deng ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap. Mbak omong kok tidak? Kamu tuh tahu? Bangun pagi-pagi mama bikin kopi tapi mama tidak pi antar. Mama panggil anak kecil satu, terus mama bilang begini, lo pi antar kas papa Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh. Terus ini anak dari ruang tamu mau pi belakang, dia pun mama panggil kotanya, bapak bilang. Betul. Di Lelogama ada. Itu bapak dan mama ada di sini. Wih, memang setia ini penting. Hai, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Waktu kita diperhadapkan, baik sebagai anggota SIDI, baik sebagai majelis jemaat, bertanya begini, apakah jawabmu? Kita jawab bilang apa? Ya, saya percaya dan berjanji dengan itu. Ya, saya percaya dan berjanji yang segenap hati itu punya 3 pengertian. Pertama, saya menjawab ya karena saya percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan omong memang di sini. Karena saya percaya, makanya saya omong. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang ya habis hilang. Nanti pas Natal baru dia sampai. Yang ketiga, saya menjawab ya bukan saja masuk dalam persekutuan, tapi saya masuk dan siap untuk diatur. Itu tanda setia. Banyak kali kita ini, ada orang yang seumur hidup ini dia gereja mungkin 3 sampai 4 kali sah. Pertama waktu anak baptis,
kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pi mana lagi, sudah dia di situ sudah. Ini anak-anak donju satu. Saya ngomong di mana-mana, anak-anak. Orang tua masih hidup itu yang perhatikan memang dong. Beli kasih dong jas, beli kasih dong sepatu kau pakai. Orang tua masih hidup dong tidak pernah perhatikan. Bab tua jalan pakai yuken sah. Bab tua jalan tidak pakai sepatu kok kaki dong begini. Nanti bab tua mati dong beli jas. Dong beli sepatu kok kas pakai. Hai. Waktu sepatu masih begini dong tidak kas pakai. Sekarang sepatu posisi begini. Mau naik begini pis. Baru masih ada harga lagi di bawah. Tanda setia itu kita lakukan tiap hari. Amin kok. Amin. Orang tua masih hidup kok, dia pun rumah semiring-miring dong tidak diperhatikan. Sumati dulu baru dia pun kuburan dong pakai keramik. Tulis Immanuel. Tahu Immanuel sekau. Jadi kalau kita setia itu tetap pada janji, itu proses terus menerus. Amin kok. Subarapa. Sekarang kelima. Tadi pertama apa lagi? 2, 3, 4. Kelima. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Dengar, ini menarik. Saudara, Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita berdoa, yang kepadanya kita mau datang, kita bersekutu, Tuhan itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Kalau mau datang kepadanya, harus datang dalam kesucian, harus datang dalam kekudusan. Kenapa? Karena yang kudus itu tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap itu tidak bisa bersatu dengan yang terang. Banyak orang mau beribadah kepada Tuhan yang kudus, tapi tidak menjaga kekudusan. Saudara tahu, pertama sampai keempat itu urusan dari orang lain. Batu uji dari kesetiaan itu kekudusan. Itu urusan personal sekali. Yang tadi yang kata-kata, tindakan, kasih, kesetiaan itu urusan dari orang lain. Waktu bicara kekudusan merujuk kepada sesuatu yang orang lain tidak lihat, Tuhan lihat di sini. Saudara, pendeta Yandi, saudara tidak akan pernah ketemu dia perkosa orang. Saudara tidak akan ketemu. Karena saya bisa tahan saya pun diri, biar ada mau justru saya tahan. Tapi saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan di sini. Tapi Tuhan tahu. Kekudusan menjadi harga paling tinggi. Kalau kita mau merayakan, jangan anggap main-main, anggap remeh ini pelayanan. Jaga itu kekudusan. Sebab apa? Hei, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Jangan bikin rusak itu pelayanan. Banyak orang bisa melayani tapi menjaga kekudusan belum tentu. Padahal saudara tahu, kalau kita diterang, ada orang di gelap, ada kaca, orang bisa lihat kita diterang kok tidak? Bisa kok tidak? Tapi kita yang diterang bisa lihat orang dia gelap kok tidak? Gelap dan terang bisa bersatu. Lalu kenapa banyak orang yang sudah diterang memilih kembali ke gelap? 31 Desember gereja biasa sore-sore mau malam kita datang. Kalau di kota-kota itu nanti dong
putar musik yang pelan-pelan, kekaalan main ceng 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 ceng. Terus tiba-tiba ada yang baca puisi, tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. 365 hari ini lu tidak rasa. Rasa kok tidak? Nah, kenapa bilang tidak rasa? Terus dia lanjut omong-omong, terus dia bilang begini, mari kita tulis catatan-catatan dosa kita, yang kita mau biarkan dia berlalu pergi bersama-sama dengan tahun lama. Biarlah hidup baru, tahun baru, semangat baru. Wih, kita tulis sudah. Separuh menangis bertulis. 7, 8, 10, 20, 30. Keluar menyanyi, mampirlah dengar doaku. Baru bakar ini dosa dong. Ini 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Kenapa orang diterang kembali ke gelap? Karena ini, saya sulit jelaskan pakai kata-kata. Saudara lihat saya pun cara sah. Orang kalau diterang kok kembali ke gelap, itu kan dia suka begini. Apa itu? Maloi pakai bahasa Timur bilang. Kalau dia sebegini, tidak lama nanti dia bilang begini. Di Lelogama ada yang tukang maloi? Ada. Ada. Majelis Jemaat. Saudara lihat, rupa-rupanya dia mau kasih tahu. Bapak mama majelis semua, toslani semua kasih tahu. Dengar. Gereja Tuhan terus berkembang, bukan soal tahun-tahunnya. Ini area ini masih kudus kok tidak? Itu dia soal. Kalau tidak kita berkata-kata secara rohani, tapi Tuhan tidak ada di sini. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Ini harus refleksi dari tiap-tiap orang. Saudara dengar, bicara tentang gereja, gereja punya 5 pengertian. Dan kalau kita omong gereja ini harus berjalan bersama-sama. 1, gereja adalah orangnya. Kedua, gereja adalah aliran. Ketiga, gereja adalah organisasi. Keempat, gereja adalah ibadah. Dong ada bikin apa? Ada gereja itu, ibadah. Terakhir, gereja adalah gedungnya. Ini 5 ini mesti ada dalam kekudusan. Baru kita sebut itu gereja. Kalau tidak orang berkumpul, kita juga kumpul. Ini tadi bilang kalau hitung dari pos pelayanan, nah kita 12. Pemandirian kita berapa? 1. Ya kalau kita mau hitung 12 kok 1 nanti kadang-kadang ada yang bilang kalau kita ber-12 tahun berarti sama kayak anak SMP kelas 1. Tidak usah omong itu, berhenti. Karena kedewasaan rohani tidak tergantung berapa lama kita melayani. Tidak tergantung berapa lama kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi seberapa jauhnya kita menjaga itu kekudusan. Tuhan memberkati.